Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, tepat 12:10 kita mulai kegiatan latihan kultum berpidato menyampaikan tausiah dari kelas 9. Dan yang tampil hari ini yang pertama adalah Rizky Putra Pratama dengan tema tabah dalam menghadapi ujian dan musibah. Dan yang kedua adalah saudara Adrik dengan tema sebaik bekal takut. Sebelumnya Ustadz mengingatkan kepada yang menyampaikan materi kultumnya, ya. Yang pertama, agar menyampaikan materi kultumnya tidak kurang dari 5 menit, ya. Jadi harus lebih dari 5 menit upayakan, ya. Makanya rekaman dulu sebelumnya. Kemudian yang kedua juga agar dalam menyampaikannya jangan seperti orang yang membaca berita atau membaca teks, ya. Jadi matanya jangan ke teks, sekali-sekali saja. Harus ke kamera matanya. Dan yang ketiga harus membacakan ayat Al-Quran minimal 1, ya. Dan ayat Al-Qurannya harus dibaca, jangan hanya terjemahnya saja. Begitu juga dengan hadis, minimal ada 1 hadis, dibacakan bunyi hadisnya, dan bukan sekedar terjemahnya aja, jadi dibacakan. Minimal Al-Quran 1, hadis 1. Ya, itu yang Ustadz sampaikan di awal agar menjadi persiapan bagi yang akan tampil besok-besok. Kesempatan pertama kita berikan kepada Rizky Putra Pratama dari kelas 9A yang akan menyampaikan materi kultumnya dengan tema tabah dalam menghadapi ujian dan musibah. Kepada Rizky Putra Pratama dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Plus Citra Marinatul Ilmi, yang saya hormati Ustadz dan Ustazah Dewan Guru serta teman-teman yang saya banggakan. Kameranya dikebawakan sedikit. Ya. Segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul yang insya Allah di tempat yang penuh barokah ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yang diterangi oleh cahaya Islam, iman, dan ihsan. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya menyampaikan kultum kepada hadirin semua dengan tema tabah dalam menghadapi ujian dan musibah. Dalam beberapa bulan terakhir, banyak sekali musibah yang melanda negeri kita. Di antaranya wabah COVID-19, longsor, banjir, kebakaran, dan lainnya. Dari beberapa peristiwa ini, kita dapat memetik hikmah mengapa musibah selalu saja menimpa kita. Mungkin kita akan menemukan banyak sekali pendapat mengapa ini terjadi. Para ahli geologi barangkali akan mengatakan, ini hanya peristiwa alam biasa. Mungkin juga akan ada yang mengatakan kejadian-kejadian tersebut adalah penanda pergantian zaman. Namun yang demikian adalah pendapat sah-sah saja jika kita percaya. Terlepas dari segala kelakuan dan antisipasi manusia dalam pandangan Al-Quran, musibah-musibah adalah merupakan ketentuan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takdir yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah 51.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana. Wa 'alallahi fal wa huwa wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa Enggak itu dek. melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Dialah pelindung kami, dan hanyalah kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal. Pada ayat ini, Allah menegaskan bahwa setiap peristiwa yang terjadi semuanya telah digariskan Allah, dan hanya kepada Allah kita berlindung. Mereka yang lolos dari bencana adalah orang-orang yang beruntung karena masih sempat ditegur oleh Allah. Mereka yang lolos masih diberi kesempatan untuk memperbaiki kualitas ketakwaan, keimanan, dan hidupnya. Mereka masih sempat meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kesalahan, serta berbuat kebajikan sepanjang sisa hidupnya untuk menghapuskan dosa. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati, karena manusia adalah tempat salah dan lupa. Saya akhiri. Wa khairul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, Rizky. wabarakatuh. Jam 12.16 ya, jam 12.16 berarti kurang lebih 5 menitan ya di saudara Rizky Putra menyampaikan kultumnya. Ya, alhamdulillah. Selanjutnya kita lanjutkan kepada yang kedua, saudara Adrik dari kelas 9B dengan tema sebaik-baik bekal adalah takwa. Silakan Adrik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kameranya Adrik. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bawakan sedikit kameranya biar kelihatan. Udah tarik Baitika Rahman MPD, selaku kepala sekolah SMP Plus di Ramadul Ilmi, dan Dewan Guru SMP Plus di Madinatul Ilmi, beserta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena ialah kita dapat berkumpul pada talim hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa juga kita curahkan sholawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan. Kameranya di bawah sedikit Adrik. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kultum yang berjudul sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Kita sebagai hamba Allah harus mempersiapkan bekal sebaik-baiknya dan selengkap-lengkapnya saat di dunia ini. Dan tidak lain bekal itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah berfirman pada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 197 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Yang artinya bahwa bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya agar menyiapkan bekal untuk di akhirat nanti. Dalam hal ini berkaitan dengan perjalanan haji, karena bekal itu untuk merupakan tindakan menghindari dari membutuhkan bantuan orang lain. Dalam sebuah hadis disebutkan, ada penduduk Yaman pergi berhaji. Mereka sengaja tidak membawa bekal dan berkata, tapi hanya bertawakal kepada Allah. Maka Allah berfirman, berbekalah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal ialah ketakwaan. Mereka dilarang bersikap demikian hanya pasrah tanpa bekal perjalanan haji. Namun justru itu pun diperintahkan supaya membawa bekal seperti tepung, gandum, dan kue kering. Kalau sekarang tentu bisa lebih luas lagi. Bekal makanan, minuman, biaya, dan bekal lainnya yang diperlukan selama perjalanan. Tentu saja berbekal bertakwa kepada Allah. Sebab dengan takwa itulah kita dapat menyelesaikan berbagai persoalan. Rasulullah SAW pernah bersabda,
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bikhulqin hasan, yang artinya bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada dan ikutilah perbuatan jelek itu dengan perbuatan baik, maka kebaikan itu dapat menghapuskan kejelekan tadi, dan bergaulah kepada manusia dengan budi pekerti yang bagus. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Sekian kultum tentang bekal dan takwa yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah dan disengaja maupun tidak sengaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sekarang jam 12.21 ya. Agak sedikit ya si Saudara Adrit menyampaikan kultumnya ya, kurang dari 5 menit. Ya, mudah-mudahan nanti ke depannya yang bertugas yang selanjutnya minimal 5 menit atau lebih ya. Kemudian saya sampaikan beberapa koreksian sedikit dan masukan bagi yang sudah menyampaikan materi tadi. Yang pertama dari Rizky Putra ya, tentang tabah dalam menghadapi ujian dan musibah. Alhamdulillah ya, tadi menyebutkan sebuah ayat Al-Qur'an dalam surat Taubah ayat 51. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Di mana menjelaskan tentang masalah musibah itu adalah sudah merupakan ketetapan dalam takdir qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala sebelum terjadinya, dan itu merupakan salah satu dari rukun iman, yaitu percaya kepada qada dan qadar. Jadi musibah yang terjadi itu memang sudah ada ketetapannya sebelum itu terjadi ya, sebelum kita dilahirkan malah ya. Jadi bukan tiba-tiba ya. Ya, makanya tadi kadang ada orang yang mengatakan ya, itu katanya karena alam ya, karena pergantian zaman ya. Tetapi yang lebih tepat adalah memang sudah merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang mau tidak mau pasti terjadi. Nah, kemudian alhamdulillah yang kedua dari Adrik ya, tadi tentang sebaik-baik bekal, berbekal ke akhirat, yaitu berbekal dengan takwa ya. Meskipun hanya satu ayat saja yang disampaikan, yaitu watazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa ya, berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa, yang mana ayat tersebut asbabun nuzulnya, sebab turunnya adalah karena dulu ada orang-orang Yaman berhaji tanpa membawa bekal, tidak membawa ongkos biaya untuk berangkat haji, hanya berserah diri bulat-bulat kepada Allah ya. Nah, ini ditegur dengan turunnya ayat Al-Qur'an. Jadi harus ada usaha ya, upaya dari kita ya, berbekal ya, makanan, minuman, ongkos ya, supaya di jalan tidak minta-minta. Nah, itu di dunia ya, apalagi untuk ke akhirat. Kita tidak bisa mengharapkan minta-minta dari orang, pahala orang ya. Tapi harus berbekal dengan beramal soleh ya, hidup di dunia dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Satu ayat yang disampaikan ya. Makanya kemarin ketika satu ayat saja yang disampaikan kemudian Ustaz lihat hadisnya tidak ada ya, maka Ustaz berikan masukan ya, tambahkan lagi hadis yang lain ya, cari hadis. Jadi hadisnya adalah ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Kemudian wa atbi'is sayyi'atal hasanata. Dan ikutilah perbuatan kamu yang buruk yang sudah terlanjur dilakukan ya, dengan kebaikan. Jadi ditutupi perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik, maka insya Allah perbuatan atau amal soleh yang baik tadi akan menghapus ya perbuatan-perbuatan buruk yang sudah terlanjur kita lakukan, dan itulah bentuk taubatnya kita kepada Allah. Wa'at bi sayyi'atal hasanata tamhuha, insyaallah akan menghapus yang tidak baik.
Kemudian wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik, dan itu merupakan gambaran orang-orang yang bertakwa. Jadi alhamdulillah disampaikan ayat Al-Qur'an 1, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan hadisnya ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Alhamdulillah sudah terpenuhi ya syarat-syarat menyampaikan kultumnya, 1 Al-Qur'an dan 1 hadis ya. Ustaz ingatkan kepada yang akan tampil berikutnya agar mengirimkan teksnya kepada Ustadz ya. Kalau bisa seminggu sebelumnya ya dikirimkan buat minggu depan ya, dikirimkan kepada Ustadz dari sekarang-sekarang teksnya, kemudian juga rekaman audionya. Jadi ketahuan gitu ya di mana kekurangan kita, kesalahan kita dalam membacakan ayat Al-Qur'an atau hadisnya. Kemudian juga tahu berapa menit yang kita sampaikan ya, upayakan ya 5 menit atau lebih ya. Ya alhamdulillah kultum hari ini berjalan dengan lancar ya, meskipun kadang yang bersangkutan sedang sakit ya. Jadi Ustaz harap tidak ada yang menyampaikan alasan ya ketika mau kultum nanti Ustaz saya minta diganti sama cadangan, tidak ada alasan. Kecuali yang sakit parah ya. Nah, karena apa, kultumnya tidak nyampe 10 menit. Ya insya Allah bisa. Bahkan ibaratnya kita sakit pun masih bisa menyampaikan ya. Jadi tidak ada. Jadi Ustaz tidak mau repot mencarikan kamu penggantinya, karena penggantinya juga tidak siap juga. Ya. Jadi alhamdulillah ya, kemarin-kemarin ada teman kalian yang sedang musibah, ada keluarganya meninggal, tetap tampil. Ya. Ada yang sakit ya, tetap tampil ya. Ya, tetap tampil ya. Nah, dan Ustadz ingatkan lagi ya, mudah-mudahan yang tampil besok nih dipersiapkan dulu lebih jauh-jauh hari, dihafal kalau bisa teksnya. Jadi ketika tampil itu mata itu tidak ke teks melihatnya ya, tapi ke kamera melihatnya ya, karena kan kita hafal teks, dan tidak mesti sama dengan mukaddimah punya temannya ya. Ini Ustadz perhatikan sama semua nih, ketika Ustadz kirimkan salah satu teks temannya, di copy paste sama semuanya ya, yang telah diterangi dengan iman, Islam dan ihsan, sama semuanya ya. Ya, akhirul kalam sama semuanya di akhir ya. Jadi tidak mesti, bahkan Ustadz lebih senang ketika kalian menyampaikan itu malah berbeda dengan yang di teks. Jadi seakan-akan malah tiba-tiba muncul inspirasi ke pikiran kalian ya. Tiba-tiba muncul, sampaikan apa yang ada ya. Nah, gitu, ya. Ya, mudah-mudahan ini kedepannya ya semakin bagus lagi penampilannya, tidak bergantung dengan teks yang ada. Ya. Nah, jadi bisa jadi beda sama sekali dengan teksnya ya. Ya itu saja harapan dari Ustadz. Mudah-mudahan kedepannya ya kalian semakin pintar, semakin lebih baik dalam menyampaikan kultumnya atau pidatonya atau tausiahnya, karena ini adalah akan menjadi bekal kalian ya untuk hidup bermasyarakat ke depannya. Nanti mungkin diminta orang menyampaikan ya dalam acara-acara tertentu ya. Nah, maka kalian tidak perlu teks lagi ya, apalagi yang hafal-hafal Al-Qur'an dan hadisnya ya. Ya meskipun tidak ada persiapan bisa ya langsung menyiapkan saat itu juga ya. Terutama makanya Ustaz tekankan harus ada ayat Al-Qur'an dan hadis. Kenapa? Karena yang utama kita ini adalah misalnya dalam persiapan menghadapi khutbah. Nah, misalnya khotibnya tidak ada, kalian bisa maju karena ada hafal ayat Al-Qur'an dan hadis, karena itu merupakan syarat dan rukun khutbah. Ya, maka dalam kultum ini Ustaz wajibkan harus ada ayat Al-Qur'an dan hadis yang disampaikan. Ya, itu saja ya, yang bisa Ustaz berikan masukan untuk kalian semua. Mudah-mudahan penampilan berikutnya besok ya sudah siap dan lebih bagus ya. Kita sama-sama tutup kegiatan kultum kita hari ini dengan sama-sama membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih.